sekarang kita belajar firman Tuhan, saudara. Seperti tadi yang saya katakan, Tuhan itu luar biasa, dapatnya selalu sama. Semua tadi dengan berbagai cara, tapi intinya ngalami mujizat, ngalami kuasa dan macam-macam. Saya tahu Tuhan sedang bicara tentang mujizat. Kenapa, saudara? Waktu saya dapat dari Tuhan tentang mujizat, Tuhan itu ingatkan, sekarang itu zamannya sulit, betul nggak? Sekarang itu krisis. PHK di mana-mana banyak sekali. Kemarin ada di daerah mana ya, 1-2 minggu yang lalu ada kan seperti itu loh. Orang mau cari kerja itu apa namanya? Stand itu loh. Yang mau cari kerja apa namanya? Job fair. Diperkirakan ya, diharapkan yang datang 1.000, yang datang 20.000 lebih. Jadi wah, meludak karena selalu banyak sekali orang sedang cari kerjaan, saudara. Keadaan seperti ini, usaha apa, saudara, itu enggak mudah. Tapi di dalam Tuhan ada mujizat. Baru bisa jadi double favor. Double favor itu mujizat. Karena ini dunia dalam gelap. Bangsa-bangsa dalam kekelaman. Keadaan yang tidak baik, bukan keadaan yang baik. Saudara, tanpa mujizat kita akan sangat berat sekali. Tanpa mujizat kita akan sulit sekali, saudara. Tapi kalau mujizat Tuhan berikan, mujizat terjadi dalam hidup kita. Kita itu breakthrough. Kita mengalami terobosan. Kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang harusnya tidak bisa jadi bisa. Harusnya tidak mungkin jadi mungkin. Harusnya tidak ada jadi ada. Harusnya kekurangan jadi kelimpahan. Karena apa? Mujizat tadi semua. Harusnya jalan buntu. Tuhan buka jalan. Malah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mesir nekat. Malah mereka dihancurkan total. Mujizat. Nah, saya percaya ini salah satu yang sangat penting. Saudara semua ya, yang ada di sini yang ikut online dengarkan siar ini, tangkap, saudara. Dengan mujizat yang Tuhan berikan, kita keluar dari masalah. Dengan mujizat Tuhan yang berikan, kita memuliakan nama Tuhan. Dengan mujizat yang terjadi, kita hidup penuh dengan kasih karunia anugerah. Dengan mujizat terjadi, kita bisa jadi berkat. Kita bisa jadi terang. Kita bisa jadi alatnya Tuhan. Kita jadi penyelamat jiwa, saudara. Nah, kita akan belajar Tuhan berikan tentang apa? 5 roti 2 ikan. Sekali lagi tentang apa, saudara? 5 roti 2 ikan, saudara. Nah, ini cerita mujizat. Namanya saja kalau orang berkata selalu mujizat. 5 roti 2 ikan. Mujizat 5 roti 2 ikan. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Wah, bisa memberikan makanan 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita, belum termasuk anak-anak, mungkin sekitar 15.000, saudara. Ya, mau secuilnya kecilnya seperti apapun ya enggak cukup, saudara. Ya, itu mujizat yang luar biasa. Dari kelaparan menjadi kelimpahan, karena semua makin kenyang, masih sisa 12 baku. Dari enggak ada loh, saudara, adanya 5 roti 2 ikan. Orangnya 15.000, itu luar biasa. Saya bacakan dulu kisahnya, Matius 14 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ini untuk berdoa, saudara. Tuhan Yesus selalu begitu. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ini mujizat, kesembuhan ilahi. Hatinya tergerak, saudara. Waktu lihat orang sedang krisis, sedang berat gitu, saudara. Menjelang malam, murid-muridnya datang padanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Seluruh orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Tapi Yesus berkata pada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu saudara, harus memberi mereka saudara, makan. Malah disuruh, ya kamu harus berikan mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti 2 ikan. Kata aja itu saja. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput.
Dan setelah diambilnya 5 roti 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat. Dan lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-baginya pada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai apa? Kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti itu, sisanya berapa? 12 baku, saudara. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Mereka punya masalah besar karena orang banyak dari pagi sampai siang sampai sore. Terus ikuti Yesus, terus dengarkan firman Tuhan, saudara. Kalau saudara ikut mereka, rombongan mereka, kira-kira lapar enggak ya saudara? Dari pagi, siang sampai sore, belum makan, lapar enggak ya saudara? Lapar saudara. Ya, jadi luar biasa sekali saudara. Ya, waktu mereka alami seperti itu, Yesus tergerak hatinya untuk melakukan mujizat supaya yang lapar dikenyangkan, saudara. Yang kekurangan malah limpah, saudara. Jadi sama, selalu seperti itu, saudara. Oh, waktu lihat orang banyak kelaparan, Yesus lakukan mujizat luar biasa sekali. Dan sungguh-sungguh, ya karena hanya 5 roti 2 ikan, tapi diberkati Tuhan, dilipat gandakan, semua orang makan penuh, semua orang mengalami mujizat. Saat itu kalau kita bisa renungkan ya saudara, semua orang 5.000 laki-laki, termasuk wanita-wanita, termasuk anak-anak yang diperkirakan 15.000 orang, semua mengalami mujizat. Ya, karena harusnya mereka lapar, harusnya mereka nggak punya makan, saudara. Tapi ternyata dengan mujizat yang Tuhan lakukan, semua dapat mujizat. Saya doakan hari ini semua dapat mujizat, semua dapat mujizat, semua yang online dapat mujizat. Dan saya percaya kalau Tuhan sedang berfirman, hanya Tuhan itu mau memberi. Tuhan tahu kebutuhanmu, Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu ya kerinduanmu, saudara. Dapatkan mujizat. Amin. Nah, kita akan belajar ya saudara, beberapa hal apa yang saat itu bisa ya membuat mereka akhirnya mengalami mujizat. Kenapa saat itu Yesus lakukan mujizat? Yang pertama kita harus mengerti, ini sudah sering saya ajarkan tapi penting, di balik krisis ada kesempatan mengalami mujizat yang besar. Saya ulangi sekali lagi, di balik krisis ada kesempatan mengalami mujizat yang besar. Di balik kekurangan saudara ada kesempatan saudara mengalami mujizat kelimpahan yang luar biasa. Di balik krisis sakit penyakit, saudara punya kesempatan mengalami mujizat kesembuhan yang luar biasa, saudara. Di balik krisis tentang pernikahan, krisis tentang rumah tangga yang berat, saudara. Di balik itu ada mujizat pemulihan keluarga, kesatuan keluarga, kasih dalam keluarga, saudara. Di balik, saudara, pelayanan yang berat, komsel yang berat, ada kesempatan komsel yang berlipat ganda, komsel yang terus bertumbuh, pelayanan yang berlipat ganda dan bertumbuh. Saudara harus tahu, justru di balik krisis lah ada mujizat. Ingat Yesaya 60. Benar saudara? Dunia dalam gelap, bangsa-bangsa dalam kekelaman. Ingat ya saudara. Tapi saat itulah Tuhan berkata, terangmu datang. Tuhan memberikan terang. Justru saat semua sedang gelap, Tuhan itu akan menerangi anak-anaknya. Supaya anak-anaknya enggak ikut mengalami gelap, saudara. Justru diterangi. Justru kita sedang hidup dalam keadaan krisis. Ini krisisnya ya mulai luar biasa lagi loh. 1-2 hari ini mulai Israel dengan Iran. Wah, tempat-tempat nuklir aja wah diserang. Itu kalau sampai nuklirnya meletus gimana ya saudara. Tapi dunia itu memang sedang krisis. Tapi sekali lagi saudara, justru saat krisis ada mujizat besar disediakan oleh Tuhan. Saudara amini. Apalagi kalau saudara sedang mengalami pergumulan krisis. Amin. Terima, amin. Terima, amin. Saudara betul. Saat saudara mengalami seperti itu, jangan takut, jangan putus asa. Justru di balik krisis ada kesempatan. Saat itu Yesaya, saya ulangi, dalam kegelapan bangsa-bangsa hatinya kelam,
Ya, resah, sedih, takut, gak ada jalan. Tapi anak-anak Tuhan diterangi. Saudara dan saya terangi, diurapi. Sampai penuh dengan terang Tuhan. Sampai kemuliaan Tuhan terpancar. Luar biasa sekali. Orang bisa lihat kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan terbit atas gerejanya ini. Terbit atas saudara dan saya. Terbit atas kita semua. Justru itu dalam kegelapan. Orang gak pernah sakit gak bisa mengalami mujizat kesembuhan. Kalau gak pernah sakit gak bisa ya. Kalau yang giginya cerut lah itu mungkin didoakan kesembuhan. Cepat dijamah Tuhan. Sembuh. Loh betul loh saudara, betul gak? Orang gak pernah kekurangan, gak pernah mengalami mujizat kelimpahan. Betul, hari-hari ini saya mulai dengar kesaksian banyak sekali. Satu hari saja, ini tadi saya dengar kalau gak salah 3 mujizat. Mulai Tuhan lakukan mujizat. Saatnya anak-anak Tuhan ditolong Tuhan, diterangi Tuhan, diberkati Tuhan, dibangkitkan Tuhan. Untuk apa? Dipakai oleh Tuhan. Saudara lihat sejarah ya saudara. Negara-negara yang sedang bergumul maju. Negara yang sudah makmur sekali, malah kekristenannya mundur. Betul nggak saudara? Mujizat itu makin hilang. Justru saat pergumulan di Tiongkok tuh gitu juga dulu. Wah di sana negaranya melarat, negaranya menderita. Tapi mujizat Tuhan justru luar biasa sekali. Di mana-mana seperti itu saudara. Di Korea zamannya ya masih perang dengan Korea Utara. Wah menderita miskin. Itu mujizat luar biasa sekali. Saudara, justru saat kegelapan lah terang Tuhan itu ya diberikan. Karena justru saat kegelapan terang itu lebih dibutuhkan. Justru kegelapan terang itu lebih percaya, lebih berguna. Ada yang sedang alami kegelapan, saudara sedang alami kelaparan. Kalau ini saudara sedang alami masalah, nggak ada jalan keluar, saudara katakan kesempatan mengalami mujizat. Katakan sebelah saudara, kesempatan mengalami mujizat. Jangan mengeluh, jangan resah, jangan putus asa. Kesempatan mengalami mujizat besar. Amin saudara, mujizat besar. Ingat gereja kita justru saat Covid Jakarta malah Tuhan berkati tempat ibadah yang besar. 9 lantai gitu saudara. Yang dulu belum pernah punya. Solo saat krisis Covid malah diberi kesempatan oleh Tuhan. Yang bangun tadi kita lihat pusat kegerakan Roh Kudus saudara. Justru saat seperti itu. Kalau saudara sungguh seperti salah satu tadi yang dapatkan siapa ya? Apa yang tidak pernah didengarkan itu siapa tadi ya? Ini yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengarkan, saudara, tidak pernah timbul. Dua-dua itu seperti itu, nggak pernah lihat, nggak pernah dengar, timbul hati aja, nggak pernah saudara diberikan kepada anaknya yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang penting bukan masalahnya, yang penting Tuhannya, yang penting kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang menentukan, bukan masalahnya. Gak usah takut dengan masalah, takut akan Tuhan, takut yang benar ya saudara. Oh saudara takut nyakit jadi. Pokok yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Masalah adalah saat mahkota disediakan. Aniaya susu kesempatan anugerah. Amin saudara. Saat itu kan sulit saudara, betul gak? Gimana hanya punya 5 roti 2 ikan, mosok bisa? Harusnya tidak bisa. Tapi Tuhan ahlinya membuat yang tidak bisa jadi bisa. Betul saudara? Yang tidak mungkin jadi mungkin. Saudara, ya bahkan saat gak ada apa-apa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masih ingat janda Sarfat? Kisah tentang apa itu? Janda Sarfat. Kisah tentang apa? Siapa yang ingat janda Sarfat? Kisah tentang apa? Tentang mujizat. Waktu bangsa Israel hidup dalam dosa, Tuhan kirim Elia. Karena kalian nyembah Baal, berbuat dosa, maka tidak akan ada hujan 3 tahun saudara. Wah masalah, mereka kekeringan,
mereka kelaparan, mereka gersang, saudara. Kekurangan luar biasa sekali, saudara. Iya, tapi setelah Elia nyampaikan, ya akan ditangkap, dia diselamatkan Tuhan sebenarnya di sungai apa? Sungai Kerit, saudara. Ya, mujizat terjadi setiap hari. Burung apa? Gagak bawa makanan. Setiap hari bawa daging, saudara. Itu mujizat. Karena apa? Burung gagak itu bahasanya celutak gitu, saudara. Rakus. Ini bawa daging harusnya dimakan sendiri. Tapi sekalipun harusnya ini ya rakus, tetap saja dikasihkan Elia. Tiap pagi pasti datang. Tiap petang pasti datang, saudara. Itu mujizat Tuhan. Ya, singa mulutnya dikatupkan, saudara. Sampai saudara sungai Kerit airnya sudah kering, saudara. Lalu pindah kirim ke Sarfat, masih ingat? Ya, datang kepada siapa? Janda di Sarfat. Yang kaya atau miskin? Saya itu miskin. Itu untuk menunjukkan kuasa Tuhan tidak terbatas, saudara. Ya, kekurangan. Hanya tinggal sedikit roti dan untuk makan terakhir, saudara, dibuat makan terakhir. Setelah malam itu bisa makan, besoknya sudah tidak punya apa-apa, nggak tahu bisa hidup atau mati, saudara. Sudah seperti itu. Tapi sekali lagi ada mujizat saat krisis, betul? Ya, Elia berkata, buatkan dulu bagiku, kata Tuhan, karena Tuhan melihara aku harus hidup untuk melaksanakan tugas Tuhan. Dia berani mujizat, tepung, minyak tidak habis, tepung, minyak tidak habis, saudara. Bahkan janda kaya saja mungkin sudah tidak punya. Tapi janda miskin tetap punya, tetap punya, tetap punya, tetap punya, tetap punya. Amin, saudara. Jangan takut dengan krisis. Ya, krisis kesempatan bagi Tuhan lakukan hal yang luar biasa. Luar biasa. Ya, di tangan Tuhan, saudara, krisis bukan bencana, tapi bahan dasar untuk mujizat. Amin, saudara. Yang kedua, miliki visi impian besar dalam Tuhan. Saya ulangi ya, miliki visi impian yang besar dari Tuhan. Siapa di sini punya kerinduan, angkat tangan, sesuatu, rindu akan sesuatu, angkat tangan, jangan itu. Rindunya apa? Rindunya apa? Banyak kata, ada yang rindu sembuh, ada yang rindu cepat dapat jodoh lah gitu. Ada loh saudara, ada yang rindu dapat anak dan macam-macam. Ya itu umum. Sekarang lebih tingkat, siapa yang punya cita-cita? Yang punya cita-cita lah. Cita-citanya apa? Besar atau kecil? Loh, belum tentu wong sana ditanya kok gue yang besar. Wong diangkat tangan tak tanya cita-citanya apa? Besar atau kecil? Besarnya seperti apa? Punya visi, saudara. Saudara dengar ya, mereka kalau tidak punya visi nggak bisa ngalamin mujizat. Tadi Yesus lihat orang banyak sekali tergerak oleh belas kasihan, betul nggak, saudara? Kasihan mereka, kelaparan. Murid-muridnya malah bilang apa? Tuhan suruh mereka pergi aja pulang cari makan di kampung-kampung, katanya gitu, saudara. Itu karena muridnya malas. Selain malas juga nggak punya visi, betul? Mereka mikir nggak mungkin bisa beri makan segitu. Yesus berkata beri mereka makan, malah disuruh beri mereka makan. Ada yang berkata lagi, kalau kita sampai punya 300 dinar aja ya enggak cukup. Betul, saudara? Terlalu banyak orang visinya kecil, impiannya kecil, nggak bisa mujizat. Saya katakan saudara ya, kalau saudara punya impian visi saudara kecil, saudara nggak bisa ngalamin mujizat besar. Mujizat itu besar. Kenapa? Di luar kemampuan kita itu baru mujizat. Kalau kita mau punya modal buka toko gampang toh, saudara, betul? Kalau nggak punya modal mau buka toko, lah itu perlu, saudara. Imannya besar kan, harus punya visi. Bahkan bukan toko cili-cili, bukan gitu, saudara.
Kalau mujizatnya kecil juga nggak cukup memberi makan begitu banyak. Betul? Yesus sedang tantang. Yesus sedang gerakkan mereka. Yesus sedang melatih mereka. Yesus sedang bukakan badan mereka. Supaya mereka bisa tahu dalam Tuhan mereka bisa dipakai lakukan mujizat yang besar. Betul? Betul? Jadi Yesus saat itu sedang melatih mereka bisa punya visi besar. Sekalipun mereka hanya 12 orang, bisa dipakai Tuhan memberi makan 15.000. Betul? Betul. Saudara, bisa enggak dipakai luar biasa oleh Tuhan? Ya, karena ini keluarga Allah, apalagi Miracle Net ya, Pak Yono ya, bisa langsung. Tapi selain itu tetap coba. Saya ajak ya saudara. Saya tidak ingin hanya khotbah. Saya ingin kita itu membangun. Jujur. Jujur sekali lagi. Saudara itu punya enggak impian wah sungguh-sungguh besar. Dipakai Tuhan luar biasa. Atau ya wes aku cah cilik. Ya isune sing cilik-cilik. Ya wes gini. Saudara dengar. Sebelum punya impian besar. Saudara enggak bisa breakthrough. Ya itu saja. Kata dalam tempurung. Tuhan ingin kita melampaui kita. Bukan sesuai keadaan kita. Bukan tergantung keadaan kita. Murid-murid gak mungkin bisa hanya 12 orang. Saudara, murid-murid kalau sampai punya itu sudah mujizat. 300 dinar. Mereka itu gak punya. Ini hanya kalau punya pun ya gak cukup. Jadi uang banyak pun tidak bisa beri makan mereka seperti itu. Uang banyaknya ada. Sekejap zaman dulu beda dengan sekarang ya. Zaman dulu orangnya sedikit masih zaman Yesus. Untuk bisa siapkan 15.000 ikan gimana nangkepnya. 15.000 roti. Betul gak saudara? Oh, bukan 15 ya. Ikannya berarti 30.000 uang 2 roti kok saudara. Betul gak saudara? 2 ikan. 5 roti, rotinya berapa? Bayangkan ayo. Memang Tuhan Yesus sedang latih mereka. Ayo berani, lihat, berani percaya, berani lakukan. Punya impian. Saudara, saya ajak sekali. Saya enggak ingin hanya khotbah. Ayo, saudara perlu berubah. Jujur, kamu itu yakin enggak bisa dipakai Tuhan luar biasa? Kamu itu yakin enggak bisa diangkat Tuhan? Bisa dipakai, ngalami terobosan yang luar biasa. Baik yang laki maupun yang perempuan. Baik yang masih muda termasuk yang tua. Betul. Tua saja tetap punya visi yang besar. Kaleb visinya besar. Saya umur 72 tahun malah diberi visi lebih besar lagi. Jauh lebih besar. Di luar kemampuan. Sama saudara. Dengar ya. Kalau saudara tidak berusaha tangkap visi impian dari Tuhan, saudara enggak breakthrough. Hidupnya itu saja. Enggak mungkin jadi berkat besar. Untuk hidupmu sendiri saja berat abot. Dengar ya saudara ya. Kalau saudara enggak pernah punya impian, untuk dirimu sendiri saja berat. Ngatasinya berat. Apalagi jadi berkat banyak. Tuhan ingin hari ini setiap saudara benar-benar breakthrough dari hati pikiran saudara, perkataanmu. Saudara sering mengatakan apa? Lemah, kecil, gak bisa apa-apa. Atau perkataanmu, perkataan iman. Pikiranmu memikirkan yang luar biasa Tuhan berkarya. Hatimu yakin luar biasa sekali. Orang yang tidak punya impian biasanya kerja hidup ya santai. Gak mau mati-matian untuk opo. Gak pernah memperjuangkan yang besar. Mikir aja tidak. Keinginan saja tidak. Hari ini sekali lagi saya doakan Roh Kudus beri saudara visi impian yang besar. Saudara lihat semua orang yang mengalami besar. Murid itu sedang dilatih. Saudara tahu enggak? Ayo berpikir besar. Bisa beri makan 15.000. Dalam saat itu juga sekejap bisa. Diajari, dilatih. Dan sungguh-sungguh ngalami. Bisa.
gereja kita bisa bertumbuh seperti ini? Salah satunya karena gereja kita berjalan dalam visi. Waktu saya jadi pengusaha dipanggil oleh Tuhan, jadi gembala sidang, saudara masih ingat? Ya, saya berkata, Tuhan, aku harus tinggalkan pabrikku loh Tuhan. Semuanya aku tinggal loh. Jadi pendeta, jadi gembala sidang. Kalau hanya asal pendeta-pendetaan, untuk apa Tuhan? Kalau Tuhan panggil aku jadi pendeta, aku rindu Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang selamatkan sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin jiwa. Kalau aja biasa-biasa untuk apa? Tidak ada artinya. Sebanyak mungkin. Sehingga sungguh-sungguh jadi hamba yang berguna. Sehingga sungguh-sungguh banyak orang diselamatkan. Sehingga sungguh-sungguh pengorbanan Tuhan Yesus tidak sia-sia. Lalu Tuhan beri visi 1000. Betul? Itu jemaatnya baru mungkin belum tentu ada 100. 1000. Saya sampaikan jemaat. Saya doakan. Saya gerakkan jemaat. Ya, disampaikan, digerakkan, didoakan, dipuasakan, diperjuangkan sungguh-sungguh. 1 hari sampai 1000. Kalau enggak punya visi, enggak ada doa 1000, enggak berjuang untuk 1000, enggak pernah 1000. Saudara jangan salah. Saudara enggak pernah punya cita-cita jadi seperti ini, saudara enggak pernah berjuang. Enggak pernah doa, enggak pernah berjuang, enggak pernah sampai. Harus ada pendobrakan dalam pikiran, dalam hati. Karena sekali lagi, enggak punya impian yang menyala-nyala, enggak akan bergerak, enggak akan berjuang, enggak pernah sampai. Perlu dobrakan. Krisis, ini kesempatan. Ngalam mujizat. Ini kesempatan dipakai jadi penuai. Ini kesempatan Tuhan ya bangkit gereja kita, panggil cetak penuai, dipakai untuk bangsa-bangsa. 1000 selesai, enggak cukup, jangan puas. 5 hari Tuhan beri lagi 5000, sama disampaikan, didoakan, dipuasakan, diperjuangkan. 1 hari sampai 5000. Kalau tidak puas 1000, ya sudah 1000 terus. Sudah 5000 tetap sama. Tuhan beri visi yang lebih besar lagi, supaya lebih banyak orang bisa diselamatkan, supaya lebih berguna bagi kerajaan Allah, supaya pengorbanan Tuhan itu tidak sia-sia. Banyak orang diselamatkan karena pengorbanan Yesus. Hanya 10.000. 10.000 tercapai. Lagi terus. 20.000 Tuhan beri. 2.000 tercapai. Lagi terus apa? 1 juta. Saudara dengar dulu ya. Ya tepuk tangannya jangan tahu. Waktu 20.000 saudara dengar ya. Saudara yang lama pasti sudah pernah dengar. Waktu 20.000 saya itu sempat berhenti. Sudah enggak butuh visi lagi. Sudah cukup Tuhan 20.000. Jemaat 20.000 ngurusin dewe gampang banget toh. Wangel. Ngurusi manusia dan ngurusi mesin itu gampang, ngurusi mesin. Saya jadi pengusaha itu ngurusi mesin gampang. Ngurusi manusia wangel loh. Coba apa saudara ngangel ke? Enggak. Betul saudara? Sudah ada radio. Dulu sudah ada banyak sekolah dan macam cukup. Tapi jangan. Begitu saya merasa cukup, gereja kita sudah stuck. Gak ada pertumbuhan. Sampai Tuhan pernah kirim susah dating datang hanya untuk menyampaikan. Tuhan gak ingin kamu berhenti. Tuhan ingin kamu nyebrang. Tuhan ingin kamu breakthrough terobosan lagi. Masuk gerakan yang baru lagi. Dan banyak beberapa hamba Tuhan baru melangkah lagi. Baru terus lagi. Terus lagi. Berjuang ada masalahnya, ada. Bahkan banyak, makin tinggi makin banyak. Tapi gak usah takut. Masalah itu tidak bisa menjatuhkan kita. Karena Tuhan beserta kita. Bahasa kita mau terus. Jatuh pun bangkit saudara. Berhenti itu berjuang. Tetap akhirnya berhasil. Akhirnya mencapai. Betul? Saya ulangi sekali lagi ya. Adakah visi impian yang besar?
Ada orang keliru lagi, saudara. Lihat di mana-mana. Sekarang sudah 70. Wes untuk apa kerja-kerja? Apalagi yang sudah kaya. Nggak usah kerja, dibuat makan sampai mati aja ndak habis. Ada toh yang gitu, saudara. Sudah kerja. Keliru. Hidup kita bukan hanya untuk di dunia. Saya sekarang beda. Saya masih minta visi sebesar mungkin. Saya masih mau berjuang sehebat mungkin. Tapi bukan untuk hidupku di dunia. Loh sungguh kok, kalau hidup dunia saya sudah cukup. Saya memperjuangkan hidup di sana. Hidup di surga. Hidup saya. Yesus berkata di sana ada mahkota. Di sana ada pahala. Di sana ada Roma di surga. Di sana ada kekayaan. Maka simpan kekayaan di surga. Kalau saya nggak ada perjuangan untuk yang di dunia. Perjuangannya untuk sana. Kalau yang masih muda berjuang untuk dua-dua. Ya dunia ya di sana, saudara. Ya toh? Tapi jangan kehilangan visi. Banyak orang kehilangan visi. Maka dulu orang hebat begitu visinya hilang. Untuk apa? Nggak usah berjuang. Banyak saudara. Sudah. Potensinya langsung hilang. Dulu hebat. Hebatnya hilang. Jadi seperti orang nggak bisa apa-apa lagi. Sayang, hidup adalah kesempatan. Kesempatan. Kesempatan bukan untuk hidup di dunia saja. Juga kesempatan untuk hidup di akhirat. Kesempatan untuk mahkota yang dari Tuhan. Kesempatan untuk pahala yang dari Tuhan. Kesempatan untuk perkenanan di hati Tuhan. Kesempatan untuk berbuah banyak. Visi. 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 Kalau cerita contoh itu Yusuf. Ada enggak yang jenenge Yusuf? Ada enggak yang namanya Yusuf? Oh enggak ada yang aku. Enggak tahu ada enggak. Yusuf itu seorang pemimpi. Kisahnya ditulis di Alkitab sejak dia dapat mimpi. Hidupnya terus impian. Ada tantangan, ada masalah, tapi tetap sampai. Betul? Jadi budak, bisa enggak jadi penguasa di Mesir? Bisa enggak? Bisa enggak? Lebih keras, bisa enggak? Sekarang saya langsung benturkan dengan masalah. Masalah saudara seperti itu, bisa enggak saudara dipakai Tuhan luar biasa? Kata Nabi masalahmu, masalah. Jangan kurang ajar ya, tak habisin kamu. Tuhan pilih aku, Tuhan urapi aku, Tuhan takdirkan aku menang. Betul saudara belajar gitu. Jangan takut-takut dengan masalah. Dengar ya, masalah itu senang kalau kita takut. Kenapa? Dia geli. Loh, ini ditetapkan jadi pemenang kok. Betul tak saudara? Tuhan takdirkan kita jadi pemenang toh. Lah kok takut? Setan tuh kalau lihat orang penakut seneng buat mainan. Peti. Takut itu. Setan tuh saudara makin takut makin dikejar gitu saudara. Saudara lari dikejar lagi saudara. Betul. Masalah saudara takut dikejar takut. Saudara punya masalah jangan lari, hadapi bersama Tuhan. Kalahkan masalah. Betul. Masalah semua ngalami. Saya ngalami enggak? Ngalami. Saudara enggak sebalik malah. Semua ngalami. Tapi kembali tadi ya, visi. Percaya saudara. Harus saudara punya visi, impian. Saya kalau enggak tahu, enggak percaya tentang visi, enggak berani bangun itu. Disuruh Tuhan enggak berani. Ya tak? Itu di luar kemampuan. Waktu disuruh dananya enggak ada, belum ada kok. Kan saya sudah cerita, dulu kalau ada uang beli tanah. Ada uang beli tanah, ada uang belikan sana. Tanahnya ada 20 hektar, tapi dananya suruh bangun itu sudah enggak ada. Karena sudah diberikan tanah. Kalau saya enggak bisa. Kalau Tuhan pasti bisa. Kalau saudara bisa enggak? Enggak bisa. Kalau Tuhan bisa pakai saudara. Loh, betul kok, jujur kan gitu. Saya nggak bisa. Tapi Tuhan bisa pakai saya. Nggak apa-apa, salah tapi salah baik. Tuhan senang dengan hati yang berani percaya lah gitu. Amin saudara.
Ya ini kalau ceritakan panjang ya saudara. Tidak habis lagi. Tapi bagus-bagus. Ayat ini dulu Tuhan pakai kita untuk mengadakan konferensi gereja internasional. Saudara masih ingat, jadi waktu saya di Bogota lihat, wah luar biasa, Tuhan berkata, pulang ke Solo, buka konferensi gereja internasional. Saya bilang, Tuhan, internasional, saya Inggris saja gak bisa kok internasional. Tapi Tuhan lihat itu Caesar, khotbah Spanyol diterjemahkan Inggris. Kamu juga sama di Indonesia, khotbah Indonesia terjemahkan Inggris. Yang hebat bukan Caesar Cassilanus, tapi Tuhannya yang hebat, yang bisa. Yang di Solo sama, saya gak bisa, Tuhan bisa. Jujur setelah itu diadakan, kita nekat ngadakan konferensi internasional. Sampai semua saya dan staf itu kaget-kaget. Saudara, karena ini internasional, tiba-tiba orang dari mana-mana datang, melampaui ya ekspektasi, melampaui target yang sudah ditemukan. Ini gimana Pak ini? Tambah terus, 1.000, 200. Ini gimana? Bingungnya gini. Hotelnya cari gimana ya Pak? Itu waktu gitu. Hotelnya bisa, mobil saya jemput gimana ya? Kalau suruh jemput 1.000, 200 itu gimana? Jadi ada lagi ini macam-macam. Jadi saya dimintai ambil keputusan. Pak, terima lagi pondak. Terima lagi pondak. Itu dari mana? Terima lagi pondak. Saya akhirnya doa dengan Tuhan. Saya doa, Tuhan ngomong, beri mereka makan. Nah, ini ayatnya tadi, beri mereka makan. Sekalipun ya 5.000 laki perempuan, anak-anak, 15.000, beri mereka makan. Layani mereka, terima mereka, beri makanan rohani, beri firman Tuhan, bangun mereka. Ya sudah, saya jawab di sekalian, terus terima semua. Terus terima semua. Nah nanti gimana Pak? Mobilnya gimana? Tempatnya gimana? Nanti wes pokok ini semua gimana? Mbah pokok Tuhan nyuruh. Ya sudah, beri mereka makan. Betul loh saudara. Itu memang kejadian seperti itu. Jangan batasi Tuhan. Bukan keadaanmu, tapi Tuhan. Ya, kita nggak bisa, ditambah Tuhan yang maha bisa, pasti bisa. Yang ketiga, serahkan yang ada padamu untuk dipakai Tuhan. Serahkan apa yang ada padamu untuk dipakai Tuhan. Amin saudara. Pertama, siapa yang menyerahkan itu? Siapa yang menyerahkan untuk dipakai Tuhan? Pertama, anak kecil. Di sini ada anak kecil yang berani menyerahkan, memberikan makan siangnya mungkin itu saudara. 5 roti 2 ikan. Ada anak kecil yang berani mempersembahkan makanannya. 5 rotinya, 2 ikannya. Harusnya mungkin tuh dia mungkin loh ya, siang dan sore gitu. Mungkin gitu saudara. Sekarang karena Tuhan butuh untuk aku mujizat, Tuhan sedang cari ada enggak berapa roti gitu saudara. Ini ada 5 roti 2 ikan, berani diberikan. Kalau nggak ada yang memberikan, nggak jadi mujizat. Ya atau ya? Yang pertama, anak kecil berani lakukan mujizat. Di awal seperti itu. Tuhan berkata, menyambut kerajaan Allah, sambutlah seperti anak kecil. Betul? Betul saudara ya? Kenapa kok Tuhan berkata, terimalah kerajaan Allah seperti anak kecil? Kenapa? Polose piye? Ndak dibuat-buat ya piye ceritane iki piye? Anak kecil itu ndak banyak pikiran. Nek wong gede wis tuwa, lho iki engko nek aku lapar piye? Mahku itu nek kambuh lagi gimana? Ya tak hitung-hitung ya saudara. Ini nanti gimana? Ini gimana? Banyak kokean pikiran. Itu yang menghalangi kita berani melangkah. Anak kecil tidak. Tergerak ya langsung kasihkan saja. Betul? Maka pertama yang dipakai anak kecil. Yang tua lebih sulit. Bahkan termasuk yang pandai itu lebih sulit. Karena wow sudah kuat sekali. S1, S2, S3, S-grade. Nah itu lebih sulit.
anak kecil itu enggak bingung-bingung. Ada anak kecil yang berani serahkan 5 roti 2 ikan dipakai Tuhan, di tangan Tuhan, dipakai Tuhan untuk lakukan mujizat. Saya boleh katakan, jadilah seperti anak kecil yang berani bawa 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikanmu itu apa saja. Itu bisa waktumu. Ada waktu itu bisa. Orang kaya seperti apapun selalu nggak punya waktu ya nggak bisa toh. Dipakai Tuhan, benar nggak? Oh, yang lain ya jadi kayak, wah sibuk aku reso. Orang mungkin nggak pernah dipakai Tuhan. Orang pandai seperti apapun, hebat seperti apapun, S5 sekalian, nggak punya waktu yang nggak bisa dipakai Tuhan. Loh, betul loh saudara. Apa yang kita punya? Kita itu seringkali kelirunya merasa aku nggak punya apa-apa. Ya dah, ini murid-murid aja sehingga tua mikirnya, ini cuma 5 roti 2 ikan untuk apa Tuhan? Gak gitu dah sebenarnya nggak saudara? Bahkan 300 dinar aja nggak bisa buat apa? Benar? Tapi luar biasa, berani serahkan. Tadi janda Sarfat berani serahkan minyak dan tepung yang sedikit. Betul? Dipakai Tuhan. Karena Tuhan mau pakai pelihara Elia. Itu waktu ceritanya gitu. Tuhan berkata, Tuhan ada tugas. Sampai membuat bangsanya bertobat yang nyembah Baal. Berani, mujizat. Tepung tidak pernah habis. Terus yang lain janda kaya pun kekurangan, dia nggak pernah kekurangan. Selesainya masih limpah. Anak kecil sudah selesai semua, masih limpah. Sisanya berapa? Punya siapa itu? Punya anak kecil. Ini rotinya dia. Bukan rotinya Petrus. Bukan rotinya Yohanes, ya tak? Rotinya dia. Betul saudara. Berangkat sama ibunya dikasih sangu, roti dan ikan. Pulang bisa buka toko roti. Loh biasa saudara. Loh ya tak? Kan banyak 12 bakul loh saudara. Ya tak? Pulang kan bisa buat warung roti toh. Pertama, yang dipakai belajar seperti anak kecil. Kokian pertimbangan ABCD untuk Tuhan, saudara nggak pernah melakukan apapun. Nek hujan terus piye, nek masuk angin piye, wis macam-macam itu saudara. Nah, betul. Yang kedua, oh ya anak kecil itu tadi ya. Pokok intinya gitu. Saudara, apa yang ada? Setiap orang itu punya. Waktu punya kesehatan. Betul enggak? Jangan wis sakit ora iso-apa. Ya aku sembuh. Itu enggak salah saudara. Tapi harusnya masih iso apa-apa. Itu dipakai untuk Tuhan, itu lebih hebat. Ya enggak? Jangan sempat jatuh pelit. Entak kayak Tuhan. Wes bacot entek. Kayak waktu sugih itu loh. Untuk Tuhan itu luar biasa. Berani. Semua yang Tuhan berikan. Kepandian. Itu kepandian. Jangan kepandian itu dipakai sendiri. Saya pernah dengar satu ya. Ini kesaksian sungguhan. Di Taiwan. Ada seorang. Ya seperti sudah macam-macam lah. Kalau dulu karena zaman dulu belum seperti kita karismatik seperti dulu paduan suara dan macam-macam nyanyi solo gitu. Itu hebat. Tapi akhirnya suara yang hebat nggak dipakai Tuhan. Jadi ketarik dunia hanya untuk cari uang. Jadi penyanyi. Hebat maju. Hebat terkenal. Satu hari kena kanker tenggorokan. Ini kesaksian sungguh saudara. Sampai makin lama, makin habis. Sampai dokter sudah tidak bisa. Singkat cerita, dia tersungguh di bawah kaki Tuhan. Minta pengampunan Tuhan. Minta diampuni. Minta disembuhkan, dipulihkan. Tuhan itu hebat loh. Elek-eleknya kita manusia. Asal masih hidup, masih bisa minta ampun. Masih diberi kesempatan. Betul.
Tapi jangan sudah baca. Besok mati baru minta ampun. Ya jangan. Mati kebablasan tidak bisa toh saudara ya. Dia diampuni, disembuhkan, dan komitmen semua suaranya untuk Tuhan. Dulu tinggalkan Tuhan hanya untuk cari duit. Suara hebatnya Tuhan yang memberi, tapi malah tinggalkan Tuhan. Jangan. Kau berani hidupmu ini dengar ya, ini krisis. Tuhan itu sedang cari orang, saudara, yang sungguh-sungguh bisa dipakai jadi berkat. Bisa diberkati jadi berkat. Karena Tuhan ingin dunia diterangi. Yang gelap diterangi. Tuhan ingin ada orang jadi saluran Tuhan. Alatnya Tuhan jadi berkat. Tuhan itu cari orang seperti anak kecil itu. Yang bisa dipakai. Jadilah seperti anak kecil ini yang berani mempersembahkan 5 roti 2 ikanmu. Kata sebelah, ayo jadilah. Nanti bisa dipakai oleh Tuhan. Apapun. Bahkan mujizat. Saudara masih ingat tak? Minyak seorang janda Nabi. Juga sama tak? Kejerat hutang, datang ke Elisa. Wah, hutang ini anakku gimana mau ditangkap. Elisa juga tanya tak? Kau punya apa di rumah? Jawabnya apa? Enggak punya apa-apa. Selalu lupa. Enggak punya apa-apa. Punya minyak sedikit. Tepung sedikit itu punya. Bukan enggak punya apa-apa. Ya bang enggak? Janda Sarfat tadi. Punya sedikit saja. Saudara. Kalau itu tepung dan minyak janda Sarfat ya. Kalau istri Nabi punya sedikit minyak. Itu punya. Kita punya waktu. Kita punya kesehatan, masih punya mulut, ya toh saudara, masih punya kaki, bisa dipakai Tuhan. Punya gambaran itu enggak ya? Punya gambaran danau Galilea. Israel, peta Israel ada enggak? Nah itu, oh ini, ya ini dulu. Saudara ada ini danau Galilea. Besok di sebelah kiri sama danau Galilea. Yang ada di Indonesia, Esperia. Ya, di sebelah kan saudara. Artinya apa? Di tempat ini nih tempat Tuhan lakukan banyak mujizat. Ini semua saudara. Di tempat ini Tuhan lakukan mujizat terus. Tuhan buat kantornya. Ya, itu di sini loh saudara. Pusatnya Tuhan itu di situ. Itu waktu pertama. Dengan murid-muridnya. Murid-murid itu orang Galilea. Ya, jadi sini. Saudara tahu. Ya, itu saudara ya tadi ya ini ya Kapernaum di sini. Kita bangun juga toh di sana toh Kapernaum. Ya itu. Kok hilang? Jangan itu minta banding ya ini. Ini Kapernaum. Ini saudara tahu enggak? Ini tempat apa ini? Ini loh gambarnya itu tak kayak gampang loh. Ini gambar apa tahu enggak? 5 roti 2 ikan. Itu keranjangnya tengah itu isinya 5 roti. Ikannya di kanan kirinya. Itu gambar di sana. Ini itu gitu saudara. Itu kalau dijelaskan ini keranjang itu isinya 5 roti. Terus 2 ikannya di kanan kiri. Ini kan ikan. Tempat mujizat. Jadi saya doakan imani yang datang di sana. Belajar di sana. Ngalami mujizat. Apalagi yang dukung di sana untuk pembangunannya. Ngalami mujizat. Karena ini tempat mujizat semua saudara. Kalau saudara bisa baca semua itu. Tuhan Yesus yaitu pusat pelayanannya dulu sini dan di Yerusalem. Ini kalau dia di Galilea tempatnya situ. Ya. Lalu tadi peta Israel. Nah saudara lihat ya. Ini lihat ya. Ini apa saudara? Ya Dead Sea itu laut mati ya. Dead itu apa? Mati itu. Ini laut mati ya. Saudara, kalau di sana tidak bisa tenggelam, ngapung. Ini gini nih sungai, saudara. Gini nih sungai. Ini apa? Ini danau Galilea tadi itu loh gambarnya. Ini danau Galilea, saudara. Terus naik terus, saudara. Ini ada apa ini? Hermon, Gunung Hermon. Jadi kalau saudara ke sana, saya sering ke sana ya, saudara. Ini kalau di sini ya ini Hermon. Ini kalau musim dingin salju semua.
mulai Desember, November belum mungkin. Kadang-kadang yang pasti Desember, Januari, Februari ini salju semua saudara. Gunung Hermon itu semua. Nah, waktu musim kemarau saljunya itu mencair, saudara. Saljunya itu mencair, maka ini sungai Junior masuk sampai di sini. Jadi ini kalau musim dingin salju, pegunungan itu salju semua banyak sekali. Waktu kemarau mulai sedikit-sedikit jadi sungai. Ini ada 3 mata air harusnya. Terus jadi sungai masuk ke Galilea. Jadi air dari Gunung Hermon turun masuk ke mana? Galilea. Lalu di Galilea ini ada air keluar, saudara. Ini masuk dari atas utara, keluar dari ke bawah selatan, masuklah ke Laut Mati. Setelah di Laut Mati nggak ada Sungai Yordan lagi, nggak ada keluarnya. Jadi bedanya gini saudara ya, ini dan ini, Galilea dan Laut Mati itu beda enggak? Galilea itu terima dari atas, lalu salurkan ke bawah. Ya, maka Galilea itu subur, tanah paling subur semua itu di sekeliling itu. Banyak mujizat, subur di sini saudara. Lalu setelah itu turun di sini Laut Mati. Laut Mati itu hanya terima, tidak mau keluar. Nek njaluk sregep banget. Nek njaluk ngotot banget be Tuhan. Urung juga gue pakai sungut-sungut. Tapi nek cerita memberi. Cekel sak kenceng-kencenge. Itu Laut Mati. Maka nggak ada kehidupan. Jadi cerita gini, air kan masuk terus. Betul ya? Kalau tadi Danau Galilea masuk dan keluar, masuk keluar. Itu airnya hidup, seger. Di situ ada banyak ikan Petrus itu di situ. Saudara ya, seger. Laut Mati hanya terima, nggak pernah keluar. Saudara, air itu kan ada mineralnya. Bertahun-tahun, ya puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Jadi mineralnya kuat sekali. Maka kenapa kok ngapung? Karena itu sudah bukan air saja, airnya sudah kental. Betul saudara? Ya, jadi orang bisa ngapung. Nah, karena mineralnya kuat sekali, itu kalau saudara jemur ya, saudara membawa 1 liter, dikeringkan, saudara akan punya garam natrium 1/3. Jadi 1/3 saudara, itu garam. Maka nggak ada yang bisa hidup. Ikan nggak bisa hidup di situ, mati. Kalajengking mati, belut mati, cacing mati, ular mati, semua mati. Termasuk kutu mati, bakteri mati. Di sana orang datang tuh kadang-kadang malah untuk itu eksem, berendam terus sembuh. Nah, beda. Kalau kita mau jadi terima dan beri, sehat. Kalau hanya terima terus nggak mau memberi, nggak sehat. Siapa yang tadi pagi makan? Angkat tangan. Jangan bohong, saudara. Tadi pagi makan. Makan, angkat tangan. Siang juga makan. Siapa? 2 kali ya. Sore tadi juga makan sebelum ke sini. 3 kali ya. Kalau nggak pernah dikeluarkan, besok 3 kali lagi. Lusa 3 kali lagi nggak pernah dikeluarkan, gimana? Bebelen, loro. Betul tak saudara? Sama. Kalau kita hanya kerjanya minta terus. Tidak sehat. Betul, penyakitan. Secara rohani penyakitan. Banyak penyakit rohani. Itu juga tadi di Galilea. Tidak kebetulan. Tuhan itu ngajar seperti ini. Belajarlah seperti anak kecil yang berani. Justru mengalami mujizat, justru mengalami kasih karunia, justru mengalami sesuatu yang dahsyat. Ini banyak itu gimana ya? Keempat, melangkah dengan iman. Apa saudara? Melangkah dengan iman. Yesus beri teladan. Yesus itu sekalipun Tuhan, dia enggak pakai kuasanya Roh Kudus. Ya, dia beri teladan. Sudah diterima tadi 5 roti diapain sama Tuhan Yesus? Ini terima ya, 5 roti 2 ikan diapain? Dimakan sama Tuhan Yesus? Diapain? Dia bawa ke atas, dia syukuri berkati. Betul nggak?
Syukuri, berkati. Setelah disyukuri, diberkati, diapakan lagi? Berikan pada murid-muridnya. 12 murid. Ya. Yesus terima, bersyukuri, lalu bagikan. Mujizat terjadi. Betul? Dari 5 roti, 2 ikan jadi 12 bakul. Setiap muridnya 1 bakul. Betul? Setelah muridnya terima, diapain? Kalau muridnya hanya terima, nggak bertindak dengan iman tadi, saudara melangkah bagi, hanya ngerti, tapi nggak melakukan, nggak ada mujizat. Yesus sang pembuat mujizat, amin. Tapi kalau kita yang mau dipakai gudil dan tidak berani melangkah jireh, tidak ada mujizat. Ya, kalau Yehova jireh lah bagus, salah itu. Jireh itu apa ya? Penakut. Nah, itu jireh bahasa Solo. Sekalipun Yesus kita, sang pembuat mujizat, sudah memberi loh dengan mujizat. Itu pemberian mujizat. Lah tapi kalau digenggam nggak berani melangkah, nggak pernah jadi mujizat. Jangan salah. Muridnya 12 itu apa yang dilakukan? Sudah terima karena mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus buat mujizat. Lalu mereka juga sama memberi, baru jadi mujizat, 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 mujizat. Berani melangkah, mujizat, mujizat. Saudara terima kuasa, di kaum saya saudara lakukan mujizat. Oh kaum saya saudara banyak mujizat, mujizat, mujizat. Saudara diberkati di mana-mana jadi berkat, mujizat, mujizat, mujizat. Mujizatnya besar. Betul toh? Dari anak kecil, Yesus sendiri, murid harus lakukan seperti itu. Berani tahan dan berani melangkah. Anak itu berani melangkah. Gak banyak pikir, berani melangkah. Yesus melakukan. Murid-murid ada teladan 2 ikut melakukan. Jadi. Yang terakhir adalah manajemen yang baik, bisa ngatur yang baik. Tuhan berkati, maju sekali. Orang yang ngatur, entek meneh. Saudara dengar ya, yang sudah diberkati Tuhan. Karena Tuhan, saya yakin begitu saudara dilihat, wah ini berani punya iman, dipakai. Luar biasa. Tapi kalau saudara sudah mulai maju luar biasa, harus berusaha ngatur. Ini cerita uang dulu ya saudara, supaya lebih gampang untuk contoh. Saudara usahamu maju. Kalau saudara nggak buat pembukuan yang baik, nggak bisa diatur. Entek nggak ngerti, hilang nggak ngerti. Tahu-tahu habis jerat utang banyak. Banyak yang terjadi saya lihat. Banyak. Harus bisa. Dikasih banyak nggak bisa ngatur, ya rusak sama saja. Nggak bisa dipakai semua. Kasih leganan banyak, masaknya enggak baik, enggak bisa. Belajar masak yang sebaik mungkin. Betul enggak? Belajar manajemen pembukuan yang sebaik mungkin. Belajar diatur sebaik mungkin. Itu tadi setelah itu Yesus melakukan mujizat sudah apa? Ayo bagi kelompok-kelompok. Ada kelompok 100, ada kelompok 50. Dibagi supaya pembagiannya nanti teratur. Kemarin kita pengarahan untuk besok yang melayani visitasi, tujuannya supaya mereka semua termasuk bagi satu bis. Ada yang ngatur satu. Harus bisa diatur. Belajar ngatur. Kisah Rasul, murid-murid ngalami makin bertambah banyak, jiwa bertambah banyak. Tapi janda-janda sungut-sungut karena apa? Gak ada yang ngurusin makan mereka, sudah kelewatan semua, kacau balau. Belajar ngatur keuangan, belajar ngatur waktu, kasih waktunya kacau balau, sakit. Belajar ngatur. Betul? Kelompok. Lalu setelah semua makan kenyang, dikumpulkan, sisanya berapa? Itu diatur, tidak pemborosan. Sudah tahu ya, kenapa dikumpulkan?
Kalau orang nggak bisa ngatur ya biar tidak malah ngotor-ngotor ya saudara. Dibiok-biok enggak, itu dikumpulkan semua. Betul. Setelah dikumpul semua, dihitung. Betul. Itu nggak sia-sia, bisa dimanfaatkan lagi. Anak kecil itu bisa pulang bawa 12 bakul. Karena ada yang ngatur. Belajar ngatur hidupmu, waktumu. Tahu nggak? Ada waktunya untuk Tuhan, ada waktunya untuk keluarga, ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk pelayanan. Ngatur. Ada ngatur keuanganmu, ngatur semuanya sudah. Belajar. Supaya apa? Sudah dianggap Tuhan mampu terima banyak. Kalau sudah sedikit saja nggak mampu, tidak akan ditambah Tuhan. 5, 2, 1 talenta dianggap mampu ngembangke, nangani. Betul ya? Nah, belajar ngatur. Saudara yang sampai sekarang belajar ngatur waktumu, pola hidupmu, rumah tanggamu, keuanganmu diatur yang baik, pelayananmu, jam pelayanan baik. Nanti makin bertumbuh. 5 yang akan datangkan mujizat besar. Betul saudara? 5 yang pertama Pak. Ayo. Di balik krisis ada kesempatan besar. Galami mujizat. Betul? Ya ucapan. Yang sama 1. Nomor 2. Miliki visi impian yang besar dari Tuhan. Miliki dan besar. Jangan kecil-kecil. Jangan terus ngomong aku cilik. Memang kue cilik. Tapi kue punya Tuhan yang maha besar. Memang kita kecil. Tapi punya Tuhan yang maha besar. Yang rindu pakai kita tuh hal yang besar. 3 apa? Berani menyerahkan 5 roti 2 ikanmu dipakai Tuhan. Betul? Itu diawali. Yang keempat apa? Berani melangkah. Berani melangkah. Aku mau dipakai Tuhan luar biasa. Sampai bangsa-bangsa. Dikon buka komsel aja ora wani. Aku mau dipakai sampai bangsa-bangsa. Disuruh jadi kakek saja nggak berani. Tuhan kan bingung, loh tapi kecil aja tidak berani kok yang besar. Berani? Katakan saudara. Berani. Karena Tuhan bisa tolong kita. Yang kelima. Manajemen yang baik. 1. Di balik krisis ada 2. Milik visi. 3. Serahkan ya. 4. 5. Sekali lagi ya biar hafal saudara ya. 1. 2. 3. 4. 5. 100 untuk saudara. Sebab begitu beri. Ayo doa saudara. Saya ajak saudara tangkap ya. Dengar ya. Saudara perlu mengalami mujizat. Buat mujizat. Keadaan seperti ini kalau kita nggak ada mujizat ya gelap ya gelap. Kita perlu diterangi dan jadi terang. Baik, satu lagu. Kau membuat
Hambamu sudah sampaikan firman yang daripadamu. Roh Kudus Kau yang menyingkapkannya. Jadikan ini pembukaan ilahi. Jadikan ini pewahyuan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Jadikan ini bahkan rema untuk setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang terus menyingkapkannya. Roh Kudus, Engkau yang memberikan pengertiannya. Roh Kudus, Engkau jadikan ini pewahyuan ilahi. Roh Kudus, Engkau jadikan ini rema, perkataan pribadi. Oh, perkataan rema daripada Tuhan. Dan Engkau yang berkarya. Engkau bangkitkan setiap kami seperti anak kecil ini yang berani mempersembahkan 5 roti 2 ikannya untuk dipakai oleh Tuhan. Yang berani melangkah Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan, pengurapan-Mu turun, kuasa-Mu turun. Kami dipersiapkan hidup yang penuh kuasa dan mujizat. Hidup yang mengalami kemenangan dan berhasil. Hidup yang merubah kekurangan jadi kelimpahan. Hidup yang merubah kegelapan menjadi terang. Hidup yang merubah masalah menjadi mahkota. Hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kami bangga Tuhan. Sekali lagi kami bangga punya Allah seperti Engkau. Hamba-Mu berhenti berbicara. Engkau tidak pernah berhenti berbicara. Amen. Engkau akan berkarya sampai setiap kami mencapai rencana-Mu yang luar biasa. Sampai setiap kami mengalami rencana-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah, saudara.